kemudian dari sumbangan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. Penutup, demikianlah laporan ini kami sampaikan sekaligus berikan arahan dalam pelaksanaan pembukaan MTQ ke-9 tahun 2014 ini secara resmi. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusan Camat Raus Selatan nomor 188-58-CRS-2014 tentang pembentukan Dewan Hakim MTQ ke-9 tahun 2014 tingkat Kecamatan Raus Selatan di Nagari Lubuk Layang. Camat Raus Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menunjuk dan mengangkat orang yang namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Hakim MTQ ke-9 tahun 2014 tingkat Kecamatan Raus Selatan di Nagari Lubuk Layang. Kedua, Dewan Hakim bertugas melaksanakan penilaian lomba MTQ ke-9 tahun 2014 tingkat Kecamatan Raus Selatan. Ketiga, Dewan Hakim MTQ ke-9 tahun 2014 tingkat Kecamatan Raus Selatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Raus Selatan. Dengan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini Kamis tanggal 25 September 2012 kami Camat Raus Selatan dengan ini melantik saudara-saudari sebagai Dewan Hakim pada musabaqah tilawatil Quran ke-9 tingkat Kecamatan Raus Selatan tahun 2014 dengan keputusan Camat Raus Selatan nomor 450/CMT-KMT-RS/2014 tanggal 24 September 2014. Kami yakin dan percaya mudah-mudahan saudara-saudari akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada saudara dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan pembukaan musabaqah tilawatul Quran yang ke-9 tingkat Kecamatan Raus Selatan. Mudah-mudahan jalan dengan aman dan lancar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT akan limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Pada sore hari ini kita dapat hadir dalam rangka pembukaan MTQ ke-9 tingkat Kecamatan Raus Selatan. Kemudian tentu kita berharap dari kegiatan MTQ yang kita laksanakan, tadi telah disampaikan oleh panitia bahwa ada beberapa hal yang ingin kita capai. Dan minimal dan 3 bisa dengar. Yang pertama, kita ingin generasi kita, masyarakat kita itu benar-benar hafal ya, baca tulis Al-Quran. Dan kedua, bisa mengamalkan dalam kehidupan. Yang ketiga, saya dengar bagaimana kita melalui kegiatan ini bisa mencari ya, melahirkan bibit-bibit yang berkualitas yang akan kita lombakan tingkat yang bagi pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian,
salah satu misi pembangunan kita, jadi pemerintah ini kan misi kita adalah menuju masyarakat Pasaman yang adil dan berkeadilan. Untuk mewujudkan misi tadi, visi tadi diaplikasikan dalam beberapa misi. Salah satu misi yang utama itu adalah meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan masyarakat kita. Medianya salah satu adalah melalui kegiatan MTQ yang kita laksanakan. Melalui pembangunan infrastruktur, melalui pembangunan terhadap kesehatan yang merupakan pilar-pilar pembangunan kita. Kalau tidak dibentengi dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal kinerja kita berada pada peringkat 4 nasional dari 500 lebih kabupaten di Republik Indonesia. Di bidang perencanaan awak nomor 1 terbaik nasional. Di bidang pelayanan publik awak nomor 1 di Sumatera Barat. Ya, di bidang pengelolaan keuangan daerah kita mendapat audit wajar tanpa pengecualian dari BPKR. Saya pikir semua sudah kita raih. Alumni Adipura, WTN dan segala macam yang tadi. Tetapi ternyata semua yang sudah kita raih ini, kalau tidak dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di diri umat ini, di warga masyarakat kita Pasaman yang kita cintai ini, ayo agak babayun Pak. Berbahaya. Untuk itu barangkali melalui kegiatan-kegiatan MTQ yang seperti ini, kegiatan-kegiatan keagamaan, ini perlu kita tingkatkan terus. Sesuai juga dengan misi kita, ya, misi pemerintah daerah. Yang pertama itu adalah bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan di tengah-tengah masyarakat kita di Kabupaten Pasaman. Ya, masyarakat dengan berbagai program-program unggulan kita, ya, yang sering saya sebut 4 pilar utama pembangunan yang kita lancarkan, tapi tidak dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di tengah-tengah masyarakat kita, ini suatu hal yang sangat berbahaya. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan perkembangan zaman, ya, globalisasi, kemajuan teknologi yang tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita melarang, kan? Ya, satelit misalnya diarahkan ke Pasaman karena kita ini Pasaman ini kan bagian dari Indonesia. Indonesia ini bagian dari dunia. Hari ini kejadian di Amerika bisa ditonton di sekolah anak-anak. Anak-anak saya dia lewat internet dia tonton itu. Dulu zaman kita tidak ada orang, ya zaman kini internet itu ada di mana-mana, di sekolah-sekolah, dan itu kebutuhan anak-anak kita. Tetapi pengaruh negatifnya hanya bisa kita hindari dengan cara membentengi moral generasi kita. Tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita cegah. Oh jangan diadukan satelit itu ke Rau atau ke Pasaman, tidak cocok di budaya kami terus. Tidak bisa jual kamu kami, tidak cocok terus, tidak bisa itu. Kita adalah bagian dari bangsa-bangsa. Hanya yang bisa kita lakukan, bagaimana kita membentengi generasi kita untuk tidak terlibat hal-hal yang buruk atau pengaruh negatif dari kemajuan teknologi itu sendiri. Apa peringkat berapa? Tapi seberapa jauh masyarakat kita, warga Pasaman kita yang kita cintai ini, mampu menghayati isi kandung Al-Quran itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah itu saya lihat kita warga Pasaman dalam hal penghayatan, ya, Al-Quran itu elok gitu ya. Kita colah siko, kita berbeda etnis, berbeda suku, tapi kita hidup damai. Itu Al-Quran yang mengajarkan itu. Ya, coba lihat di daerah lain itu ya. Contoh lo cakap orang, ya, pada sekampuang. Kita alhamdulillah, ya alhamdulillah kita bangga di Pasaman tidak ada hal-hal yang seperti itu. Ya, tidak ada hal-hal. Di pengamalan inilah yang lebih penting. Bagaimana kita memahami, menghayati isi dan kandungan Al-Quran itu dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir itu yang penting dari kegiatan kita pada hari ini, dan selamat kepada anak-anak kami, para Kori dan Koriah yang akan berlomba, yang namanya lomba bantuan kalah, aduh mana enak mana saya itu nak lomba nama terus, ya bagi yang menang, ya
ini tentu belum akhir perjuangan. Karena ada lomba lagi. Insya Allah tanggal 13 Oktober kita akan dilombakan tingkat kabupaten. Insya Allah di Rau besok, di Kecamatan Rau. Tanggal 3 balik ya hari ya, tanggal 13 Oktober. Kemudian kalau kita berhasil, alumni selesai perjuangan oleh. Ada tingkat lagi, tingkat provinsi Sumatera Barat. Jadi masih ada lagi tingkat nasional dan seterusnya. Ini yang kita harapkan. Jadi bagi anak-anak yang berhasil hari ini menang, ini belum akhir perjuangan. Teruslah belajar, teruslah diasah. Ibarat pisau, kalau tawi-tawi diasah, dia akan tajam. Ini bagi yang berhasil. Bagi yang belum berhasil menang, ya, jangan putus asa. Teruslah berlatih. Kalau tahun ini ya kita menang, tahun kita menang, ya kan? Teruslah bersemangat berlatih untuk bagaimana mencapai prestasi yang lebih baik. Kemudian kepada hakim juri yang baru dilantik, ini besar pengaruhnya. Saya ingin mengingatkan, sebenarnya Pak Hakim juri itu lebih tahu, ya sekali kita salah atau tidak jujur atau tidak adil dalam memberikan penilaian, ini akan sangat berdampak buruk kepada mental anak-anak kita. Jadi saya minta, ya juri tolong bekerja secara profesional sesuai dengan aturan-aturan dan yang keadaannya sebenarnya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, dan kepada seluruh sanak saudara kami yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih atas MTQ ke-9 tingkat Kecamatan Rau Selatan secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.